Rika mendapat ide dan berkata dengan penuh semangat, "Aku sudah memikirkannya. Ayo pergi ke tempat yang vulgar. Selama itu cukup vulgar, kita pasti tidak akan bertemu Reni." Chandra Haris bertanya padanya, "Di manakah tempat yang lebih vulgar?" "Sinma, Thailand." Rika cemberut, "Waktu umur berapa kamu masih pergi ke Sinma, Thailand? Tidak apa-apa menjadi vulgar. Tapi kau tidak boleh menjadi vulgar. Kamu harus kaya dan vulgar." Setelah itu, dia berkata dengan nada tegas, "Kalau kita mau pergi, ayo ke Dubai. Di tempat seperti itu di mana orang menghabiskan banyak uang dan hidup mewah, Reni bahkan tidak akan pergi ke sana untuk berbulan madu. Ini tempat yang bagus untuk berbelanja dan menghabiskan uang. Apa tujuan putriku memberi saya dolar ini? Bukankah hanya untuk berbelanja ke luar negeri?" "Hei," Chandra Haris mengacungkan jempol, "aku sangat setuju denganmu. Kalau begitu pergilah ke Dubai." Rika menatap Tama lagi dan bertanya kepadanya, "Menantuku yang baik, apa pendapatmu tentang Dubai?" Tama mengangguk, "Menurutku tidak apa-apa, ayo pergi ke Dubai." Rika berseru dengan sedikit petunjuk dalam kata-katanya, "Menantuku yang baik, apa pendapatmu tentang Dubai? Hanya saja konsumsi di Dubai tidak sedikit." Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan riang, "Bu, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Bukankah Alena memberimu 100.000 dolar AS? Aku juga akan memberimu 100.000 dolar." Ketika mereka mendengar bahwa Tama juga ingin memberikan 100.000 dolar AS, Rika dan Chandra Haris sangat bersemangat hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rika hanya bisa bertepuk tangan dan bersorak, "Ya ampun, hari ini sungguh luar biasa. Hal-hal baik terjadi satu demi satu. Aku sudah lama mendengar bahwa Dubai adalah surga belanja dan akan sangat menyenangkan berbelanja di sana." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Chandra Haris dan bertanya kepadanya, "Apa kita memerlukan visa untuk Dubai?" Chandra Haris berpikir sejenak, "Aku kira tidak." "Benarkah?" Rika menjadi lebih bersemangat dan berkata dengan cepat, "Tidak perlu. Menurutku, kita kemasi barang bawaanmu hari ini dan berangkat besok." Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan kembali ke kamarnya untuk mengemas barang-barangnya. Chandra Haris segera menghentikannya, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Ada banyak hal yang belum ditentukan. Penerbangan, tiket pesawat, dan hotel semuanya harus dipesan terlebih dahulu. Dan kita harus mengerjakan pekerjaan rumah secara online terlebih dahulu. Memeriksa semuanya, tempat yang menyenangkan dan berbelanja, lalu pilih hotel yang paling nyaman. Juga, kita harus melihat apa ada sesuatu yang menyenangkan di sekitar Dubai, dan merencanakan berapa lama kami akan pergi ke sana kali ini." Dia akan lebih memikirkan Chandra Haris sekarang. Wajar jika seorang pria ingin menyelamatkan mukanya. Jadi lebih baik menunggu 2 hari sampai mereka berdua bisa jalan-jalan bersama. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk pergi keluar bersama dan tentu saja tinggal di kamar yang sama di sebuah hotel. Dengan cara ini, akan lebih natural jika mereka kembali tidur sekamar saat pulang dari perjalanan. Keesokan harinya, Peter, yang untuk sementara menginap di Hotel Express dekat Jalan Antik, datang ke Jalan Antik pagi-pagi sekali. Meskipun dia meminta penjual untuk membantunya menemukan toko kemarin, dia juga tahu bahwa kecil kemungkinannya orang lain akan benar-benar membantu, jadi dia masih harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Kemarin sore, dia menemukan banyak toko di Jalan Antik yang katanya disewakan atau disewakan. Ia mengira bisnis di Jalan Antik saat ini tidak semudah itu. Sehingga begitu ia tiba di Jalan Antik pada pagi hari, ia pergi ke toko sewaan tersebut. Untuk memahami situasinya, saat Jalan Antik sedang mencapai puncaknya, pasar barang antik dalam negeri juga sedang terpanas.
Orang-orang yang sedang mencari barang antik masih mau tidak mau bertepuk tangan kegirangan ketika memikirkan tahun-tahun emas itu. Di era itu, sepasang kenari berharga setidaknya beberapa ratus ribu, dan yang bagus bahkan bisa berharga jutaan. Hal yang paling konyol adalah beberapa tahun yang lalu, sebuah mainan budaya bernama Dripping Lotus memasuki pasar dan dijual dengan harga setinggi langit begitu muncul. Belakangan, orang-orang mengetahui bahwa mainan itu sebenarnya adalah tanaman lanskap pinggir jalan selatan. Banyak pedagang di jalan antik yang kini memasuki industri pada saat itu. Di masa keemasan itu, sulit menemukan toko di jalan antik dan etalase kecil berukuran kurang dari 20 meter persegi. Belum lagi biaya sewanya, biaya transfernya saja sudah mencapai jutaan. Toko-toko besar biasanya mengenakan biaya transfer beberapa juta. Namun, kini industri barang antik sedang mengalami keterpurukan. Lebih dari separuh toko di jalan antik tidak menerima biaya transfer sama sekali jika dialihkan ke pihak luar. Hanya toko bagus di lokasi inti yang masih dapat membebankan sejumlah biaya transfer. Peter melihat sekeliling dan jatuh cinta dengan toko 2 lantai yang sedang dipindahkan. Lokasinya bagus, dan kawasannya lumayan. Setiap lantai berukuran sekitar 50 meter persegi. Lantai bawah sekarang ditempati oleh operator yang menggunakannya untuk menjual batu akik, giok, dan beberapa batu permata murah yang tidak populer. Dan lantai 2 adalah kamar tidur tempat tinggal para operator. Kutipan pihak lain untuk toko ini adalah biaya transfer sebesar 15 juta. Dan sisa masa sewa 3 bulan. Ya, Rika tiba-tiba menyadari dan memuji. Suamiku sudah memikirkannya dengan matang. Mengapa kita tidak bergegas dan melihatnya sekarang? Chandra Haris berkata, kita tidak terburu-buru untuk 1 atau 2 hari. Meskipun biasanya tidak terjadi apa-apa dalam pertemuan tersebut, aku ingin keluar untuk bermain. Jadi aku harus mengurus pertemuannya terlebih dahulu. Aku harus mengatur semuanya dengan baik. Dan aku harus menyapa Presdir Paul, dia sedang berjalan-jalan untuk beraktivitas. Posisi Presdir masa depan ada di tanganku. Aku harus memperhatikan pengaruh yang kumiliki dalam pertemuan tersebut dan tidak membiarkan orang lain merasa bahwa aku tidak menganggap serius pergaulan ini. Lagi pula, aku masih harus menunggu Alvin membalasku. Rika bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu mencari Alvin itu? Apa kamu mulai mencari barang antik lagi? Chandra Haris melambaikan tangannya. Aku tidak mencari dia, dia mencariku. Aku tidak bisa menjelaskan hal spesifiknya kepadamu dalam beberapa kalimat. Jadi jangan khawatir tentang itu. Aku akan mendesaknya sesegera mungkin besok. Selain itu, aku juga akan mengerjakan pekerjaan rumahku untuk Dubai pada malam hari. Aku akan mencoba menyelesaikan semuanya dalam 3 atau 2 hari dan kemudian kita akan berangkat. Oke, Rika kali ini sangat berbeda dari biasanya. Dia tidak mempertanyakan ucapan Chandra Haris. Dia juga tidak menemukan kesempatan untuk melontarkan sarkasme di setiap kalimatnya. Namun dikatakan dalam pengertian yang sangat umum, kau akan segera menjadi presdir asosiasi. Jadi, kau benar-benar perlu lebih memperhatikan dampaknya. Lagi pula aku tidak punya banyak rencana. Koordinasikan saja waktumu dan ayo pergi, kata Chandra Haris sambil tersenyum. Oke, aku akan membuatkan rencana kasar untukmu nanti. Setelah mengatakan itu, Chandra Haris berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Aku akan kembali ke kamar dulu. Aku harus mengambil buku catatan untuk memeriksa dan menuliskan hal semacam ini. Rika tanpa sadar berdiri dan berkata, aku ikut bersamamu. Sebenarnya Rika ingin memanfaatkan hari ini untuk berbicara dengan Chandra Haris tentang banyak hal. Dan biarkan saja dia kembali ke kamar tidur. Pasalnya, keduanya sudah lama berpisah. Selama periode Perang Dingin,
tidak ada yang memperhatikan satu sama lain. Jadi perpisahan itu wajar. Namun kini setelah mereka berdamai, tidak perlu terus hidup terpisah. Namun, Rika memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau tidak, akan sangat disayangkan. Akan lebih baik jika Chandra Haris mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Jika Chandra Haris kehilangan muka untuk sementara waktu, menurut Rika, itu tidak masalah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.